Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Yusuf Aliasar, mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Terbuka. Tahukah kita bahwa masa usia 0 sampai 6 tahun atau dikenal sebagai Golden Age adalah fase emas dalam kehidupan anak. Di fase inilah otak anak berkembang pesat dan fondasi kepribadian serta kesehatan mentalnya mulai terbentuk. Dari sini saya akan membahas pentingnya kesehatan mental bagi anak usia Golden Age. Banyak yang belum tahu bahwa kesehatan mental itu penting untuk anak pada masa Golden Age. Mungkin banyak yang bertanya apa itu usia Golden Age dan kenapa kesehatan mental itu penting. Pertama, menurut profil anak usia dini tahun 2024 dari bahan Pusat Statistik Indonesia, Golden Age adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun dengan periode kritis di mana otak anak berkembang dengan maksimal. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal intelektual, emosional, dan sosial. Pada usia Golden Age ini anak akan melewati tiga perkembangan. Pertama, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual adalah masa di mana otak anak belajar bahasa, motorik, dan kognitif super cepat. Dan inilah yang menjadi fondasi untuk anak belajar nanti. Contohnya di masa perkembangan ini, anak mulai belajar mengenal tekstur pada benda dan cara memegang benda. Yang kedua, perkembangan emosional. Dalam perkembangan emosional ini, mereka mulai paham perasaan sendiri dan orang lain. Pada perkembangan emosional ini, pola asuh yang baik dapat membantu anak atasi stres, membangun kepercayaan diri, menunjukkan emosi dasar seperti senang, sedih, marah, atau takut. Anak juga mulai belajar untuk tidak menangis terus-menerus ketika ditinggal orang tua sebentar. Yang ketiga adalah perkembangan sosial. Dalam perkembangan sosial ini, anak akan belajar berinteraksi, berempati, dan bekerja sama. Kesehatan mental yang kuat dari sini membuat anak lebih tahan banting di dunia luar. Contohnya perkembangan emosional ini ketika si anak sudah bisa berinteraksi dengan orang baru atau berbagai barang dengan temannya. Alasan kenapa pada masa perkembangan ini karena pengalaman pertama anak di masa ini akan terekam kuat di alam bawah sadar dan membentuk pola perilaku serta ekspresi emosi di masa depan. Oleh karena itu, orang tua berperan sangat penting bagi anak dalam masa perkembangannya. Penelitian dari ahli kesehatan bilang masa ini nggak akan bisa diulang. Peran orang tua dalam pola asuh untuk kesehatan mental anak. Terus bagaimana cara memberikan pola asuh yang benar dan harus diberikan orang tua dalam menjaga mental anak. Ini ditekankan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Indonesia bahwa simulasi motorik, emosional, dan sosial harus dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Ini bukan tugas berat tapi rutinitas harian yang penuh cinta. Pola asuh responsif dan suportif ini kunci. Sesuai penelitian yang bilang anak dan pola asuh begini punya kecemasan lebih rendah dan kemampuan sosial lebih baik. Selanjutnya ada stimulasi motorik. Stimulasi motorik contohnya adalah anak gerak-gerak, mainan edukatif, atau jalan-jalan. Ini membantu perkembangan fisik dan mental sekaligus. Yang kedua adalah stimulasi emosional. Dengarkan anak, kasih pelukan, dan ajarkan ekspresi perasaan. Jangan abaikan tangis mereka, respon dengan cepat agar anak merasa aman. Yang selanjutnya adalah stimulasi sosial. Ajak interaksi dengan keluarga atau teman, atau membangun empati dan kepercayaan. Pola asuh responsif. Tanggapi kebutuhan anak dengan cepat dan positif. Penelitian dari jurnal Tarbawiyah menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dengan pola asuh responsif, seperti ketika anak menceritakan harinya atau menghadapi masalah, orang tua yang responsif mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memvalidasi perasaan anaknya. Anak yang dibesarkan seperti ini akan lebih rendah kecemasannya dan lebih baik sosialnya. Pola asuh yang responsif dan hangat, di mana orang tua peka terhadap kebutuhan anak, sangat penting untuk membantu ikatan emosional yang aman, atau bisa disebut secure attachment. Hal ini didukung oleh Journal Parenting Practice and Parenting Program in Indonesia 2006 dan Halku 2013 di Universitas Surabaya. Dalam penelitian menunjukkan bahwa kehangatan dan responsif orang tua berkorelasi positif dengan perkembangan sosial dan emosional anak. Sebaliknya, perilaku orang tua yang keras dan tidak terlibat dapat berdampak negatif pada penyesuaian diri anak. Selanjutnya adalah pola asuh support. Memberikan dukungan tanpa tekanan. Hindari pola asuh keras yang bisa membuat trauma.
mulai dari kehamilan. Ibu hamil bisa dengar musik klasik atau bicara ke bayi dalam kandungan simulasi tersebut. Kenapa ini semua penting? Orang tua adalah model pertama anak. Pola asuh kita langsung bentuk bagaimana anak melihat dunia. Dengan kata dari BPS dan Kemenkes, kita tahu bahwa ini bukan teori fakta atau yang bisa kita terapkan sehari-hari. Kita tahu bahwa semua ini selalu mudah. Banyak tantangan seperti waktu terbatas, stres kerja, atau kurang pengetahuan bisa bikin pola asuh kurang optimal. Tapi jangan khawatir, ada tips sederhana dari ahli untuk menghadapi tantangan tersebut. Untuk tantangan umum, banyak orang tua yang sibuk atau tidak tahu cara stimulasi yang benar. Ini bisa bikin anak kurang stimulasi. Resiko kesehatan mental seperti kecemasan atau kesulitan sosial. Selanjutnya adalah tips praktis. Mulai kecil, habiskan 10-15 menit sehari buat main bareng menggunakan sumber kepercayaan seperti buku atau konsultasi dokter. Ingat, pola asuh responsif itu investasi jangka panjang. Manfaat jangka panjang adalah anak yang sehat mentalnya dari kecil lebih mudah belajar, mempunyai hubungan yang baik, dan tahan stres. Penelitian ahli dukungan ini kecemasan rendah dan sosial lebih baik. Kita semua bisa dimulai dari sekarang. Kalau kamu orang tua muda, persiapkan diri. Kalau calon orang tua, belajar dulu. Edukasi ini buat kita semua lebih siap. Jadi teman-teman, kesehatan mental di usia golden age itu fondasi hidup anak. Dengan peran orang tua yang aktif, stimulasi motorik, emosional, dan sosial sejak 1000 hari pertama di kehidupan, kita bisa bentuk anak yang kuat dan bahagia. Dari BPS Indonesia, Direktorat Jenderal Kesehatan dan Penelitian ahli tunjukkan pola asuh responsif dan suportif membuat perbedaan yang besar. Mari kita terapkan ini di rumah. Terima kasih telah menonton edukasi online ini. Kalau ada diskusi lebih lanjut, boleh komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.